Halo semua, kembali lagi di channel Lokernas. Pada kesempatan kali ini kembali kami hadirkan informasi lowongan kerja terbaru dari sejumlah BUMN dan instansi pemerintah. Lowongan pertama hadir dari PT Virama Karya Persero. PT Virama Karya Persero adalah perusahaan konsultan dengan spesialisasi pada bidang pelayanan jasa teknik dan manajemen bidang transportasi jalan dan jembatan serta bidang teknik sipil lainnya. Dikutip dari virama.co.id/virama/karir, disebutkan PT Virama Karya membuka lowongan kerja untuk sejumlah posisi. Beberapa posisi yang dibuka antara lain: 1. Staff Organizational Development, kedua, Staff Payroll and Benefit, ketiga, IT Infrastruktur, keempat, IT Mobile Developer, kelima, Office Manager, keenam, Staff Humas, ketujuh, Staff Context Media Officer, kedelapan, Staff System Management, 9. Staff Teknik, 10. Staff Satuan Pengawas Internal, 11 staf teknik, dan 12 staf manajemen resiko. Adapun kualifikasi umum pelamar antara lain: pria atau wanita, maksimal berusia 33 tahun, memiliki pemahaman yang baik pada ruang lingkup posisi yang dilamar, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja di bawah tekanan, mampu bekerja sebagai tim, mampu berpikir analitis, dan mampu memiliki time management yang baik. Untuk detail masing-masing posisi dan link lamaran, klik link pada deskripsi video ini. Lowongan kedua hadir dari Bank Negara Indonesia atau BNI. BNI merupakan bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Dikutip dari Instagram HMW_W12, diinfokan BNI Kantor Wilayah 12 membuka lowongan program magang Bina BNI untuk posisi teller dan asisten administrasi. Adapun persyaratan: 1. Pria atau wanita berpenampilan menarik dengan syarat tinggi badan untuk pria minimal 165 cm, tinggi badan untuk wanita minimal 155 cm. Kedua, usia maksimal 25 tahun pada tanggal 1 Maret 2022. Ketiga, pendidikan minimal SMA atau setara sampai dengan S1 dengan syarat rata-rata nilai pada paspor semester 5 dan 6 untuk SMA atau setara minimal 7.0 dan IPK untuk D1 sampai dengan S1 minimal 2,5. 4. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama menjalani program magang. Kelima, sehat jasmani dan rohani dan tidak buta warna, disertai surat keterangan dokter. Keenam, tidak pernah terlibat narkoba atau pelanggaran hukum lainnya, disertai surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Ketujuh, mendapatkan persetujuan orang tua untuk mengikuti program magang Bina BNI. Adapun ketentuan pembuatan video perkenalan diri, seleksi program pemagangan Bina BNI Kantor Wilayah 12. 1. Video dibuat dengan durasi maksimal sampai dengan 1 menit. Dapat menggunakan kamera HP atau Android atau DSLR maksimal 1 MB. 2. Dalam pembuatan video agar memperhatikan sebagai berikut: menampilkan anggota badan secara utuh atau full cover, berpenampilan menarik, berpakaian bebas, rapih dan sopan, serta antusias dan bersemangat. Ketiga, contoh atau narasi yang dimuat dalam video meliputi nama lengkap dan nama panggilan, tempat dan tanggal lahir serta usia, kemudian tinggi badan, daerah asal, hobi dan bakat, dan motivasi apply sebagai peserta pemagangan Bina BNI. Keempat, CV dan video agar disampaikan melalui link pendaftaran https://bit.ly/recruitment_bina-bni_w12_01. Adapun untuk area penempatan untuk program Bina BNI Kantor Wilayah 12 meliputi Kantor Cabang Daan Mogot, Kantor Cabang Harmoni, Kantor Cabang Jakarta Kota, Kantor Cabang Pecenongan, Kantor Cabang Roa Malaka, dan Kantor Cabang Tanjung Priok. Keterangan lain, seleksi dan rekrutmen Bina BNI ini tidak dipungut biaya apapun. Hanya kandidat terbaik yang akan diundang untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 15 Maret 2022. Lowongan ketiga hadir dari PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma Persero atau biasa disingkat PT KIW.
PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma Persero adalah sebuah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha penjualan kabling industri dan persewaan BPSP atau bangunan pabrik siap pakai. Dikutip dari laman website kiw.co.id disebutkan PT KIW Persero membuka lowongan kerja untuk posisi sekretariat dan legal staff dan corporate sekretariat atau protokoler staff. Untuk posisi sekretariat and legal staff, kualifikasi pelamar antara lain pria atau wanita, pendidikan minimal S1 ilmu hukum, lulusan perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B, IPK minimal 2,75, diutamakan berpengalaman di bidang hukum bisnis atau korporasi, mampu berbahasa Inggris dibuktikan dengan skor TOEFL minimal 475. Bersedia ditempatkan di PT KIW Persero atau di semua anak perusahaan PT KIW Persero. Dan untuk posisi corporate sekretariat atau protokoler staff, kualifikasi pelamar antara lain pria atau wanita, good looking and attention to details, pendidikan minimal S1 ilmu komunikasi, lulusan perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B, IPK minimal 2,75, diutamakan berpengalaman di bidang protokoler, public relation, dan publikasi acara. Mampu berbahasa Inggris dibuktikan dengan skor TOEFL minimal 475. Mampu mengoperasikan Microsoft Office, Photoshop, dan videografis. Bersedia ditempatkan di PT KIW Persero atau di semua anak perusahaan PT KIW Persero. Dan untuk kelengkapan berkas lamaran terdiri dari surat lamaran pekerjaan, kurikulum vitae atau CV, foto diri terbaru berwarna, fotokopi ijazah terakhir dilegalisir, fotokopi transkrip nilai akhir pendidikan, fotokopi sertifikat akreditasi BNPT, fotokopi KTP dan kartu keluarga yang masih berlaku, fotokopi sertifikat pendidikan yang dimiliki, fotokopi surat pengalaman kerja, fotokopi surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, dan fotokopi surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Bagi yang berminat dapat mengajukan lamaran dan ditujukan kepada Human Capital and General Affairs Division Head PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma Persero, paling lambat tanggal 11 Maret 2022. Dan untuk link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Lowongan keempat hadir dari PT Inti Persero. PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau disingkat PT Inti adalah BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi yang selama lebih dari 3 dasawarsa berperan sebagai pemasok utama pembangunan jaringan telepon nasional yang diselenggarakan oleh PT Telkom Indonesia Tbk dan PT Indosat Tbk. Dikutip dari www.inti.co.id disebutkan PT Inti saat ini membuka rekrutmen pegawai untuk sejumlah posisi. Adapun untuk persyaratan umum pelamar meliputi 1. Memenuhi usia yang dipersyaratkan pada persyaratan jabatan ditujukan dengan KTP. 2. Memiliki pengalaman bekerja di bidang engineering sesuai dengan persyaratan jabatan, ditujukan dengan surat keterangan pernah bekerja atau paklaring. 3. Pendidikan minimal D3 atau S1 atau D4 sesuai dengan persyaratan jabatan, ditujukan dengan ijazah dan transkrip nilai. 4. Dinyatakan sehat dan bebas narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi pemerintah. 5. Tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani proses pengadilan dan terlibat perkara hukum, dibuktikan dengan SKCK. 6. TOEFL minimal 450 dibuktikan dengan sertifikat TOEFL. 7. Menyampaikan portfolio pengalaman kerja di bidang engineering yang pernah dilakukan dalam bentuk PDF. 8. Memiliki orientasi berprestasi yang tinggi, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dan memberikan solusi yang inovatif, memiliki pemahaman bisnis, dan mampu bekerja sama dengan tim, serta selalu mengikuti update perkembangan teknologi. Adapun posisi yang dibuka terdiri dari 1. Officer Information and Technology, 2. Officer Information and Technology dengan dalam kurung Web and Mobile Application Programmer, 3. Officer Information Technology atau dalam kurung SAP ABAP, 4. Senior Officer Pengembangan Produk atau Embedded System, 5. Officer Pengembangan Produk dalam kurung Mekatronik, 6. Officer Pre-Sales Engineer, dan 7. Senior Officer Solution Architect. Registrasi online dibuka pada tanggal 1 sampai 10 Maret 2022. Informasi lengkap, kualifikasi, dan pendaftaran dapat dilihat di kolom deskripsi.
Dan untuk lowongan kelima hadir dari Pusdatin Kementerian ATR BPN. Dikutip dari Instagram @pusdatin.atrbpn, diinformasikan Pusdatin Kementerian ATR BPN membuka rekrutmen tenaga ahli untuk posisi legal drafter. Adapun kualifikasinya, S1 Ilmu Hukum atau Teknik Informatika atau Ilmu Komputer, diutamakan S1 Ilmu Hukum, kemudian menguasai Microsoft Office, memiliki pengalaman kerja 2-3 tahun pada bidang yang sama. Diutamakan pernah mengikuti pelatihan hukum di industri teknologi informasi, memiliki pengalaman dalam penyusunan perjanjian digital sebagai berikut: Non-Disclosure Agreement, Privacy Policy, Terms and Condition, dan Legal Opinion. Memiliki pengetahuan dalam perlindungan data pribadi dan cyber law, kekayaan intelektual di dunia TI, perlindungan konsumen di era digital, dan cybercrime. Bagi Anda yang berminat dan memenuhi kualifikasi, dapat mengirimkan CV serta kelengkapan lainnya paling lambat 20 Maret 2022 ke alamat email dian.anggraini@atrbpn.go.id dengan subjek legal drafter _ nama lengkap. Sekian informasi lowongan kerja kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.